Pembahasan yang pertama itu tentang mengenai pengertian teks persuasi. Apa sih itu teks persuasi? Teks persuasi atau persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan pada teks persuasif bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Nah, teks persuasi itu yaitu teks yang mengajak dalam hal kebaikan. Terus tujuan, apa sih tujuan teks persuasi itu? Tidak tahu. Apa ya? Mempengaruhi. Ya, mempengaruhi pembaca. Yang pertama, membangun kesadaran pembaca terkait isu-isu penting atau inisiatif tertentu yang memerlukan perhatian dan dukungan masyarakat. Sebagai contoh, di situ disediakan teks persuasi tentang apa ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, mengubah keyakinan, kebiasaan, sikap atau perilaku pembaca terhadap topik tertentu. Seperti contoh yang tadi, dengan adanya teks persuasi jangan membuang sampah sembarangan, mengubah kebiasaan yang buruk. Lanjut, yang ketiga, membangun kredibilitas penulis dan produk sehingga pembaca merasa yakin dan termotivasi untuk mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, jadi teksnya itu juga apa ya? Kayak macam. Terus ciri-ciri. Yang pertama bersifat kalimat ajakan, berisi kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan seperti ayo, terus mari, ayo ke sawah. Terus yang kedua berisi kata imperatif. Terus selanjutnya ciri-ciri. Yang pertama bersifat kalimat ajakan. Kira-kira kalimat ajakan seperti apa, Mas Yusri? Ayo. Kalimat berarti selanjutnya kata selanjutnya apa? Ayo kita menjaga kebersihan bersama-sama. Terus yang kedua berisi kata imperatif. Terus ciri yang ketiga dapat konjungsi argumentatif. Contoh konjungsi argumentatif seperti kata sehingga, terus karena terus satu lagi dengan demikian. Lanjut, struktur teks persuasif. Yang pertama judul, terus yang kedua pengenalan isu, selanjutnya rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan yang terakhir penegasan kembali. Kaidah kebangsaan teks persuasif. Yang pertama menggunakan kata bujukan, menggunakan kata verba, dan yang terakhir dan yang ketiga menggunakan kata imperatif. Terus yang keempat menggunakan teknis, dan yang terakhir menggunakan kata penghubung argumentatif. Oke, cara membuat teks persuasif sangat mudah ya teman-teman. Yang pertama, satu, memilih kata. Terus yang kedua, kemampuan mengolah emosi. Yang terakhir, menyiapkan bukti atau fakta. Terus kami akan coba tes. Nah, terus di sini ada sedikit contoh teks persuasif. Tadi
Tadi struktur teks persuasi yang pertama judul, terus yang kedua pengenalan isu, terus yang ketiga rangkaian argumen, penentuan ajakan dan penegasan kembali. Nah, di sini disajikan teks persuasif yang pertama judul. Nah, di sini judulnya hindarilah rokok meskipun Spartan. Nah, seperti saya itu Terus yang kedua jenis teks persuasif apa? Kaidah kebersamaan. Yang kedua itu penegasan isu. Nah, di situ ini saya bacakan. Rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana 200 standarnya beracun. Di situ itu penegasan isunya. Terus yang penegasan isu itu berupa struktur pengangkat atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. Terus yang ketiga rangkaian argumen. Nah, jadi ciri yang ketiga sama yang keempat itu, yang ketiga kan apa ini ya? Menggunakan yang ketiga itu rangkaian argumen, terus yang keempat berdasarkan atas apa. Jadi yang ketiga itu teksnya, terus yang keempat itu bacaannya, terus yang kelima penegasan kembali. Jadi setelah ada teks yang itu ilmu yang dibaca, terus yang terakhir itu ditegaskan kembali apa dari maksud teks tersebut. Oke, terima kasih, selamat bergabung.